Kuliah kerja nyata adalah kegiatan intrakurikuler yang harus ditempuh mahasiswa IAIN Surakarta dan sekaligus memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan bekerja bersama masyarakat dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. KKN pada tahun ini berbeda dengan KKN periode-periode sebelumnya, yang dimana pada periode sebelumnya selalu dilaksanakan di lapangan masyarakat suatu daerah tertentu secara bersama-sama. Karena adanya pandemi, KKN tahun ini dilaksanakan di rumah atau tempat tinggal masing-masing mahasiswa dengan menggunakan komunikasi secara daring, baik dengan teman kelompok maupun dengan DPL masing-masing. Untuk itu, saya berkesempatan KKN di desa sendiri yang berada di Desa Krembiongan RT 1 RW 7. Desa Krembiongan berada di wilayah Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dahulu desa ini masuk pada wilayah RW 5, kan tetapi pada pertengahan tahun 2020 terjadi pemecahan wilayah yang menyebabkan desa ini beralih menjadi RW 7. Ada sekitar 119 kepala keluarga yang berada di Desa Krembiongan RT 1 RW 7 ini. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai wira swasta. Akan tetapi, banyak dari masyarakat juga memiliki pekerjaan sampingan dengan membuka usaha di rumah. Untuk fasilitas yang dimiliki desa ini sendiri, ada 2 pos ronda yang berada di wilayah RT 1, kemudian ada masjid yang digunakan untuk ibadah masyarakat, kemudian ada 2 puskesmas, yaitu puskesmas utama dan puskesmas pembantu, serta ada PAUD dan tempat penitipan anak.
kan ini ada ujian pandemi ini Pak. Kita sebagai masyarakat itu menyikapinya harus bagaimana gitu dalam menghadapi ujian pandemi ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan supaya masyarakat di luar sana juga nggak terlalu abai, istilahnya nggak abai terhadap pandemi ini. Secara prinsip, kalau kita mencermati pandemi ini bisa dilihat dari dua sudut. Yang pertama adalah sudut sisi ilmiah kesehatan, yang kedua sudut agama. Karena kalau hanya dari sudut ilmiah atau kesehatan itu nanti ya masyarakat untuk diberitahukan penjelasan tentunya ya masih ada hal-hal yang kurang bisa memahami, karena kesehatan ilmu yang termasuk lumayan butuh pendalaman. Tapi kalau dari sisi agama mungkin barangkali akan lebih cermat bahwa pandemi ini tidak hanya sekedar apa istilahnya ujian babah, tapi ujian iman. Maka dua sisi untuk kita berikan pada masyarakat, baik sisi kesehatannya atau nilai ilmiahnya, yang kedua dari sisi agama. Kalau dua-duanya dijadikan satu, itu akan lebih menjadikan masyarakat itu lebih tenang, lebih mampu untuk menghadapi situasi dan kondisi. Terkait dari pihak RT RW sendiri untuk menjaga biar penularan COVID itu sendiri di kampung ini pripun Pak? Kan ada apa itu yang jaga tangga ini. Oh ya, jadi secara prinsip untuk RT RW itu kita menganut atau manut dari peraturan gubernur untuk membentuk suatu ya kelompok atau satgas tingkat RW yang namanya Satgas Jogotongo. Nah itu Satgas Jogotongo di RW 7 ini juga sudah dibentuk sejak awal bulan Juni. Ini dibentuk awal bulan Juni, kemudian hasil susunan bentukannya sudah kita kirimkan ke kota lewat kelurahan, bahwa di RW 7 juga sudah ada Satgas COVID yang disebut Satgas Jogotongo RW 7, yang strukturnya itu ada diketuai oleh ketua RW, dibantu oleh ketua RT, kemudian baru ada seksi-seksi. Ada 4 seksi pokok, yaitu yang pertama seksi sosial, yang kedua seksi ekonomi, yang ketiga seksi keamanan, yang keempat adalah seksi hiburan. Hiburan itu maksudnya ya bagaimana cara prinsip untuk menghibur masyarakat supaya tidak terkesan ketakutan dengan COVID, atau menghibur bagi orang-orang yang keluarganya kena, artinya dihibur supaya dimotivasi bahwa segala sesuatu akan segera berakhir. Dan itu kalau yang ekonomi, bagaimana Satgas itu mencari ataupun juga menyusun sesuatu dalam rangka untuk membantu kebutuhan pokok sehari-hari jika ada keluarga dari warga itu yang harus dikarantina karena terdampak, maka harus dicarikan itu secara ekonomi semacam itu. Sedangkan secara keamanan, bagaimana menjaga situasi dan kondisi di wilayah itu baik aman dari gangguan kesehatan maupun juga aman si yang di karantina karena istilahnya terkena dampak tadi itu tidak menyalahi aturan. Dan itu kemudian seksi yang terakhir adalah atau bagian sosial, itu nanti akan punya tugas-tugas khusus dalam rangka supaya masyarakat satu dengan yang lain itu tidak boleh dikatakan tidak membuat orang-orang yang sudah kena terdampak itu menjadi baik terpuruk namanya, terpuruk kerjanya, atau boleh dikatakan jatuh harga dirinya, atau mungkin disingkiri orang dan sebagainya. Itu jadi dampak sosial dari orang atau keluarga yang terkena dampak COVID tadi bisa terhindari, sehingga mereka tetap sama di dalam kehidupan di masyarakat, bukan terkucilkan, bukan tersingkirkan, bukan
abaikan, walaupun dalam waktu tertentu ya harus terkarantina itu karena itu merupakan suatu prosedur. Nanti kalau ingin susunan pengurus Joko Tonggo ya nanti kita beli. Ya. Terus untuk kegiatan masyarakat sendiri apa kegiatan masyarakat ini Pak? Kan kemarin ada sempat ada hukum nikahan lah itu apa memang sudah diperbolehkan atau bagaimana? Jadi untuk kegiatan-kegiatan di masyarakat memang semenjak pemerintah pusat memberikan memunculkan program new normal dengan berbagai persyaratan, itu kegiatan-kegiatan yang merupakan untuk kegiatan yang mengumpulkan orang tapi tetap dalam rangka tetap masih protokol kesehatan. Seperti kalau yang sudah umum itu disingkat dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kemudian ditambah lagi dengan 3M plus. Jadi kalau di riwayat demam berdarah ada 3M, kemudian berkembang jadi 3M plus, dan 3M plus di COVID juga, artinya bagaimana menerapkan pola hidup sehat. Jadi kalau di tempat ibadah itu plusnya adalah misalnya di masjid membawa sajadah sendiri dan itu, atau mungkin kalau di tempat-tempat pertemuan umum ya bagaimana menjaga satu dengan yang lain, misalkan dengan tidak banyak berkerumun atau penggunaan alat-alat yang sama dalam hal konsumsi. Artinya kalau ada kegiatan konsumsinya bisa itu boleh dibawa pulang, bisa dimakan, itu diantaranya dalam rangka untuk program-program yang ada. Selain juga dalam situasi tertentu mungkin dalam rangka menguatkan, membesarkan hati warga, ya mungkin tetap ada semprotan massal desinfektan ke rumah-rumah warga. Itu jika dirasa memungkinkan dalam rangka untuk membesarkan hati, membuat hati warga itu menjadi tenang. Apa lagi? Sampai misal menggunakan motivasi kayak buat meningkatkan kesadaran masyarakat, misal ada kata-kata atau kalimat yang mau disampaikan untuk mengingatkan masyarakat. Iya. Jadi secara prinsip itu kepada masyarakat, yang pertama adalah apapun yang kita lakukan dalam situasi new normal ini bukan berarti normal seperti dulu, tapi harus dengan keadaan-keadaan khusus, maka jangan sampai itu diabaikan. Protokol kesehatan itu istilah secara umum yang di dalamnya ada 3 makna utama, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu untuk tetap dilaksanakan, minimal memakai masker dalam kegiatan di luar, karena boleh dikatakan vaksin yang paling ampuh sementara ini adalah masker. Itu kemudian kalau ada berita-berita tentang hal COVID, untuk tidak dibesar-besarkan, tapi diberikan kepada pengurus atau ketua RT atau RW untuk diatasi dengan cara yang lebih baik, cara yang manusiawi, dengan bantuan semua lini termasuk Satgas Joko Tonggonya. Demikian, insya Allah kita sama-sama berdoa pandemi COVID-19 ini semoga segera selesai. Amin. Cukup mungkin Cukup, Pak. nggak?